Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu rezeki namanya. Batasnya kedipan mata. Kalau sudah berkedip, misalnya kan, sudah berkedip, astagfirullah, palingkan pandangan. Itu tadi sebelum berkedip, rezeki. Berkedip, bapak lihat, sudah haram. Jangan begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu sekarang kalau anaknya pacaran dianggap biasa. Siapa bilang itu biasa? Itu kiamat. Kenapa? Saya tahu, Bu, karena banyak ibu-ibu curhat. Rata-rata ibu-ibu curhat yang tidak saling menghargai karena lama pacaran. Ya pacaran 3 tahun. Pasti dalam 3 tahun itu berapa kali dia bohong. Dalam 3 tahun itu berapa kali dia selingkuh. Dan bertengkar, kebiasaan itu dibawa setelah menikah, akhirnya sudah ada anaknya, tidak ada saling penghormatan. Kenapa? Sudah saling menghina. Gimana dalam keluarga, rumah tangga, suami istri, ngomong aja sama istri kasar, ngomong aja sama suami kasar. Woi pak, di mana kau? Cepat kau pulang. Waduh, suami istri kok begitu? Padahal Nabi katakan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, itu salah satu perintah Nabi dari 5, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu. Kalau kita orang Bugis, itu kalau kita bukan orang banyak, tapi kita itu kalau bahasa Jawa sampean, panjenengan. Itu kita itu. Mestinya ibu panggil suami panjenengan. Jangan kupikir, "Woi, kau di mana ini?" Ya ketawa, saya serius ini. Ya, pilihkan. Itu namanya tegas, hati-hati milih jodoh. Tegas itu. Hati-hati milihkan sekolah. Baru lahir ini yang mestinya nomor 1. Pilih nama-nama Islami. Coba kalau namanya Kamal, pasti orang bilang Islam. Tapi kalau diberi nama John Albert, orang ini muslim mu'allab. Tapi kalau namanya Muhammad Jamil, pasti orang Islam. Kalau dia perempuan, kasih nama-nama Islam. Misalnya kasih nama apa? Aisyah, Humaira. Jangan kau pikir apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau dalam ruangan ini tidak ada semua nama. Bagaimana ibu mau komunikasi? Halo, ada Anu siapa? Itu yang ceper. Banyak ceper. Bayangkan Pak. Coba, saya dosen komunikasi. Nama itu simbol dan bisa mewakili karakter orang. Ketika Bapak dengar nama saya, Dasat Latif, pasti Bapak bisa bayangkan. Oh, Ustadz Sulawesi, selalu pakai putih-putih, yang selalu bilang beleng-beleng. Itu dari simbol. Maka nama itu penting, Bu. Dan itu bukan cuma di dunia, di akhirat. Sampai di akhirat, anak bapak kasih nama, lahir cucu, nah saya kasih ke Khalid. Ini Khalid salah satu panglima perang Umar bin Khattab yang menyeberangkan Islam sampai ke daratan Eropa. Ini Khalid nak. Nah saya kasih ke nama Sumayyah kalau dia perempuan. Apa itu nak? Ini Sumayyah perempuan pertama, dia budak hamba sahaya, tapi membela akidahnya, dia rela mati. Dialah perempuan pertama yang jihad fisabilillah, ditombak oleh Abu Jahal. Saya mau kau punya akidah seperti Sumayyah. Kasih nama, kau siapa namamu nak? Lionel Messi. Baru PC. Iya kan? Nama penting. Ya, coba kalau nama anak kita, ya Humaira, dipanggil ya Humaira, yang kemerah-merahan pipinya. Orang doakan. Ya, itu tegas namanya. Jangan kita keikut-ikutan. Ini untung alhamdulillah saya ingat. Ibu juga hati-hati, sudah menikah tidak boleh itu nama suamimu di belakang. Tidak boleh, tetap nama bapakmu. Itu budaya barat itu, Bu. Misal istri saya, ini bapak-bapak ini yang salah juga. Kenapa mesti nama suami namamu di situ?
Ya misalnya saya, istri saya namanya Naura Nasrun. Jadi kalau saya ganti di situ Naura Dasat, berarti anaknya si Dasat. Iya kan? Itu budaya Eropa. Muslim Naura Dasat, anak saya. Nah, makanya sama-sama Naura. Mamanya namanya Naura Nasrun, anak saya namanya Naura Dasat. Boleh Dasat di belakangnya, tapi ada kalimat Naura istrinya Dasat. Nah, boleh kalau begitu. Tapi kan repot. Yang ketawa saya serius ini, Bu. Ya, itu nama penting. Itu bagian dari ketegasan. Apa kasih nama anak ke barat-baratan? Kan tidak jelas agamanya. Coba kalau langsung dikasih nama Muhammad Ibrahim, orang pasti bilang Muslim dia. Dan coba lihat itu, nama Muhammad. Saya kemarin jalan-jalan, tidak tahu daerah mana itu, yang ada bintang-bintang situ. Tuh. Saya cuma pancing kau juga. Ibu ini, dia tunggu saya salah, Pak. Ya, nama Muhammad disimpan di atas satu-satunya, Muhammad Ali. Itu berarti nama penting. Coba kalau bukan Muhammad Ali namanya, tidak mungkin dia di atas. Nama penting, Pak. Itu bagian daripada tegas asidak walal kufar. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ayat tadi pertama tegas. Kalau keluar, kalau kita, ya. Kemudian kafir, ini yang saya lupa. Apa itu kafir? Orang yang berbeda dengan agama kita. Saya pernah lagi ceramah, ditanya sama non-muslim, kenapa kami disebut kafir? Jangan salah paham, kafir itu bukan maknanya kasar. Kafir itu yang menyembunyikan, tertutup. Kenapa disebut menyembunyikan? Karena dia tidak mau mengakui keesaan Allah, maka disebut dia kafir. Kafir itu ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Kafir zimmi mau kerja sama-sama kita. Ada itu namanya Pak Albert, selalu ikut saya selama di sini. Beda agama, tapi dia bantu saya dalam dakwah. Soal Tuhannya urusan dia. Itu yang disebut kafir zimmi. Mereka yang mau bekerja sama dengan kita. Kata Nabi, kalau kau ganggu dia, saya musuhmu nanti di akhirat. Ada yang disebut kafir harbi. Apa itu? Yang ganggu kita. Kita mau sholat dilempar kepala kita. Kita mau puasa dilarang. Itu kata Nabi, boleh kau lawan. Tapi kan tidak ada begitu di sini. Nah, yang kedua, tanda orang Islam, ingat baik-baik Bu, surah Al-Fat ayat 29. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang Islam itu bersaudara. Dia tidak lihat rambutnya keriting atau putih atau pirang. Selama dia la ilaha illallah, itu saudaramu. Meskipun rasnya berbeda, itu saudaramu. Meskipun negaranya berbeda, itu saudaramu. Kalian dipersaudarakan bukan karena ras, bukan karena darah, tapi akidah. Bahkan Nabi katakan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Ibu-ibu coba lihat badan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Ya toh? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya, begitu mestinya kita di sini. Begitu mestinya kita di sini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Satu yang ada masalah, kita bantu sama-sama. Itulah orang Islam. Ada orang baru masuk Islam, Pak, meskipun dia kaya, dia boleh dan berhak mendapat zakat. 8 golongan orang berhak mendapat zakat, satu diantaranya mu'allaf, orang baru masuk Islam, meskipun dia kaya raya, boleh dikasih zakat. Tujuannya apa? Loh, kamu ditinggal oleh keluargamu karena kau beda agama dengan mereka, sekarang kau saudara saya, ini loh penghargaan. Jangan cemas, kami saudaramu yang baru. Itu makna pemberian zakat. Maka kita bersaudara. Umat Islam itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Coba lihat, si Kamal pergi menyatakan cinta. Jalan-jalan dia. Tiba-tiba tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh.
seluruh tubuh bereaksi. Mulut dulu tuh yang bereaksi. Reaksi berikutnya mata mencari. Reaksi berikutnya mulut meniup. Reaksi berikutnya tangan mengusap. Waduh. Iya toh, padahal kaki yang bermasalah. Nggak ada orang tahan tuh kakinya. Jalan kau, siapa suruh kau pergi jalan? Jalan kau. Itulah Muslim. Itulah Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ini pegang erat-erat sebagai perantau, sebagai orang yang tinggalkan dan kita tinggal di negara ini, kita bersaudara. Saudara kita satu saudara seagama, yang kedua meskipun kita beda agama, kita saudara sebangsa, persatuan Indonesia, sila ketiga. Kita bersaudara. Cuma kadangkala yang membuat kita berpecah belah satu, gosip. Gibah. Duduk begini tuh masih gosip-gosip tuh. Dia terlambat datang temannya dilihat dari kepala. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Sudah sinis? Dia apa? Kenapa? Jilbabnya enggak seragam. Iya, kayak umbul-umbul. Nah, dia dengar orang, dia dengar yang kau gosipi, besok dia tidak datang lagi, putus persaudaraan. Iya, ibu-ibu memang itu penyakitnya tukang gosip. Saya aja ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya yang di YouTube. Bu, ada biasa yang berapologi. Itu kan benar. Yang saya sampaikan betul, begitu sifatnya. Justru betulnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Tidak ada alasan bisa cerita orang, tidak ada. Jangan cerita jeleknya orang. Dia jelek urusannya dengan Allah. Jangan kau tambah-tambah. Rajin betul pengajian. Tapi suaminya selingkuh. Memangnya dia senang kalau suaminya selingkuh? Iya. Kita kan suka tambah, suka ikut campur. Biar bukan urusan kita, campur aja dari kerjanya. Hati-hati bu yang suka ikut campur, nanti takdirmu seperti toge. Tahu toge? Coba lihat itu toge. Pecel ada. Gado-gado. Tempe. Soto Banjar. Maka dia selalu ikut campur, Allah takdirkan semuanya bengkok. Itulah makna dari ayat ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Jadi majelis taklim yang baik, orang datang dia baru belajar kasihan agama, dia datang mau cerita aib, maka ibu yang baik dia katakan na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Itu yang bagus. Jangan malah dicambah. Oh iya. Padahal nggak tahu urusan tuh. Jangan ketawa. Saya serius ini. Ya, Bu. Yang memutuskan persaudaraan. Apa itu? Sombong. Apakah sombong pakaian mahal? Belum tentu. Itu rezekimu. Apakah mau sombong pakaian barang-barang mewah? Belum tentu. Bapak punya rezeki pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya kalau asli buayanya menghadap ke dalam, kepalanya keluar. Kalau palsu buayanya menghadap ke dalam. Buaya darat. Ya. Bapak pakai palsu. Bapak pakai misalnya Hugo Boss. Boleh, itu rezekimu. Ibu pakai berlian emas, boleh, rezekimu. Kalau perlu tulis di sini emas. Boleh. Lalu kapan dia sombong? Sombong itu kata Nabi dua karakternya. Satu, nganggap remeh orang lain. Jadi kalau ibu pakai emas berlian, boleh.
Kapan sombong? Kalau ibu bilang, palsu. Ini baru sombong itu. Bapak pakai baju, apalah itu yang mahal-mahal. Boleh, boleh. Kapan bapak sombong? Kau tahu dah saat ini baju saya terbatas ini. Kau tidak bisa beli yang begini. Ah, sombong. Kau meremehkan orang. Ibu mau pakai yang asli silakan, tapi jangan hina orang yang palsu. Boleh, ya. Yang kedua, karakter sombong itu adalah menolak kebenaran. Tadi adik kita yang ceramah, tahu apa itu, baru 14 tahun. Iya betul 14 tahun, tapi otaknya Pentium 4. Ibu 50 tahun, otaknya Pentium 1. Lambat loading, Jelas ibu? Apa itu sombong? Ngeremeh orang lain, menolak kebenaran. Dengar ceramah, dia tolak. Itu sombong itu. Abu Jahal, Abu Lahab, itu dia tahu Muhammad itu benar. Muhammad itu orang jujur. Maka diberi gelar Al-Amin, yang terpercaya. Lalu kenapa dia menolak Muhammad? Karena dia bilang, Bani Hashim. Ibaratnya suku dia lebih rendah, saya lebih tinggi. Saya pamannya, kok kemanakan saya kok jadikan nabi? Kenapa bukan saya pamannya? Itu sombong. Bapak remehkan orang, dia tidak lawan. Tapi lambat laun dia tinggalkan bapak, putus persaudaraan. Apa yang membuat kamu sombong? Coba gue bilang, apa? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya pangkat jabatan. Mau sombong? Pensiun pak. Apa kau mau sombong dengan jabatan? Gubernur 5 tahun. Masih terpilih 10 tahun. Mau tidak mau, pasti kau keluar. Tuh Joko Widodo 10 tahun. Wabillahi taufiqul hidayah. Masih mau pakai mobil Indonesia 1. Lewat dibilang, oh sudah gila ini bapak ini. Apa kamu sombong? Presiden aja tidak boleh sombong, apalagi ketua masjid. Apa yang mau disombongkan? Ya, ayo. 2 kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu, banyak gelar. Sayang itu, dia kurang gelarku itu. Kalau lengkapnya itu Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Alhamdulillah baru-baru disetujui oleh universitas untuk kepangkatan saya profesor. Doakan mudah-mudahan awal tahun sudah jadi guru besar. Oh, jarang-jarang orang pak seperti saya. 2 doktornya bu, 2 doktorku bu, 2 sarjanaku. Lalu kamu sombong dah saat, oh jangan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmumu? Allah cabut ilmumu, dikasih pikun. Apa? Ada cerita ini pak, wallahu alam benar atau tidak? Banyak sekali gelarnya pak. Bertumpuk-tumpuk. Begitu jelang pensiun, dikomplain sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau pergi kampus ngajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hatinya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata ya dia cium pembantunya. Jangan juga modus. Pak Farhat mentah-mentah sudah dengar ini, pura-pura pikun. Ayo, apa yang mau kau sombongkan? Bu, apa karena saya hebat? Enggak, saya bisa sampai sini bukan karena saya hebat, karena ada penonton saya. Berarti tidak boleh kau sombong dah saat kamu bisa ceramah karena ada yang dengar. Coba kalau saya ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang dengar. Bapak lewat, sudah lama sakit itu pasti. Iya toh,
Apa yang mau disombongkan? Ada ustadz sombong? Ada. Mana ciri-ciri ustadz yang sombong? Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ada ustadz itu baru 2 bulan belajar agama, oh dia kafir-kafirkan kita, tidak sunnah. Kau bilang kau saja sudah sunnah aja, kau sudah salah paham. Dasar dari sunnah saja kau sudah salah. Yang namanya sunnah bukan kewajiban. Kau tuduh saya tidak sunnah, tidak sunnah. Siapa bilang? Sunnah yang lain kan saya laksanakan. Dia komplain kan, ada itu di Facebook Bapak baca, saya dituduh ustadz tidak sunnah. Di Facebook, Ustadz Sunnah. Saya cari nama saya, tidak ada. Samping kanannya Ustadz tidak sunnah, nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, kalau mau tidak mau tumbuh, mau diapa? Ayo, ada ustadz tidak mau menerima perbedaan pendapat. Nah, ini perlu saya pahamkan. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di ulama fikih? Karena beda sudut pandang. Yang ada sama kita ini para ulama, yang ada sampai ke kita, hadis itu dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk audiovisual. Kalau gambar dan audiovisual pasti seragam kita. Cuma kan ini tidak ada definisi konkretnya. Misalnya takbir sejajar dengan bahu, kan sudah beda-beda, kan tidak ada gambarnya. Contoh paling ringan, saya selalu bilang, Bapak, kalau Nabi bilang saya tidak makan, saya tidak makan. Apa Bapak, Ibu pahami? Puasa. Nah, puasa. Apalagi? Lapar. Apalagi? Diet. Apalagi? Apalagi? Itu baru satu kata itu. Saya tidak lapar. Sudah berapa paham? Begitulah sebabnya terjadi perbedaan pendapat. Ya Bu. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat, lalu dia tidak mau menerima pendapat orang lain, itu karakter ustadz yang sombong. Hanya mau menang sendiri. Ya. 3. Penyebab datangnya sombong. Apa itu? Bertambahnya harta. Tadinya miskin, tiba-tiba dapat pembebasan lahan. Langsung kaya. Mulai sombong. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Allah marah, gempa, longsor, tsunami, habis kekayaanmu. Oke lah, masih ada kekayaanmu, tapi Allah marah, dia titip satu penyakit di badanmu, duitmu miliaran tapi tidak ada bisa kau makan. Duitnya 7 miliar Pak. Begitu ke dokter, Pak, menurut hasil laboratorium, ini Bapak dilarang makan nasi. Duitnya 7 miliar dilarang makan nasi. Oh iya Kak Dok. Terus ini juga kalau lihat datanya Pak, Bapak tidak boleh makan daging. Apalagi ikan, udang, telur, tidak boleh semua Pak. Anu juga Pak, tidak boleh juga makan garam, tidak boleh makan gula Pak ya. Jangan makan yang berminyak-minyak. Jadi apa yang bisa saya makan Dok? Ya menurut hasil lab Bapak hanya boleh makan ubi rebus. Duitnya 7 miliar tapi cuma bisa makan ubi rebus. Sudah cukup belum? Belum cukup itu sampai di situ. Apa kata dokter? Pak, ini Bapak selama aktif kerja kan tidak pernah kena matahari. Di rumah AC, di mobil AC, di kantor ber-AC. Jadi mulai besok Pak, kalau bisa pagi-pagi Bapak jalan berjemur ya. Jangan pakai baju supaya kena matahari bajunya Pak ya. Pakai juga celana pendek supaya kena matahari ini ya. Jangan pakai peci. Ya kalau bisa Bapak jangan pakai sendal. Jam 9 sampai jam 10 dia kelilinglah di kawasannya. Nggak pakai sendal, nggak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Allah, tadi Pak Joko ngajak saya, dia bilang, Ustadz, barangkali Ustadz mau pergi lihat kawasan yang banyak gembel. Saya bilang, ngapain saya pergi lihat gembel? Di Indonesia banyak gembel Pak. Bawa saya di tempat yang banyak barang-barang cantik. Malu halus. Nah, kita ini orang Islam Pak, kalau lagi jalan dengan tidak sengaja melihat barang bagus, Bapak tidak sengaja, maka caranya ucapkan Subhanallah.
Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Itu rezeki namanya. Batasnya kedipan mata. Kalau sudah berkedip, misalnya kan, sudah berkedip, astagfirullah, palingkan pandangan. Itu tadi sebelum berkedip, rezeki. Berkedip, bapak lihat, sudah haram. Jangan begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tambah banyak dosanya. Ya, tak boleh, ya. Kena ibu. Mumpun saya ingat, persoalan handphone. Persoalan handphone ketika berjamaah. Misal, lagi sholat, Allahu Akbar. Di rakaat kedua, kantong bunyi handphone. Mengganggu. Boleh bapak buka. Ambil. Matikan. Boleh. Boleh. Yang tidak boleh, kalau ibu terima.